saya si teknisi gentayangan. Nah, kali ini kita akan mengerjakan Sony J3 ya, dengan kode produknya adalah D6603. Problemnya sendiri adalah password atau sandi layar ya. Jadi boleh kita lihat di situ dalam keadaan terkunci sandi layar atau pattern lock ya. Nah, untuk Sony ini kita agak sedikit bingung ya untuk tipenya ya. Sementara di sini casingnya adalah Docomo SO0 berapa itu ya. Kameranya agak kurus nih. Nah, jadi Docomo ini sebenarnya memang Sony dari Jepang ya. Jadi memang beda dia antara Sony dengan Docomo, walaupun fisiknya sama. Tapi untuk mesin-mesinnya semua hampir sama, LCD bisa masuk. Namun secara OS dia beda ya. Oke, kita pastikan, kita lihat tipenya dari kertas emailnya. Nyatanya tidak ada juga keterangannya. Yang ada tulisan Jepang di situ. Oke. Nah, di sini kita harus memastikan si HP ini apakah Docomo ataukah tidak ya. Karena di depan tulisannya Sony, di belakang tulisannya Docomo ya. Jadi kita bingung. Karena jika handphonenya Docomo dimasukin file Sony, sebagian ada yang bisa, sebagian malah jadi bootloop atau logo ya. Nah, jadi kertas ini tadi kita jom, tidak ada hasil. Oke, di sini kita akan menggunakan playstool Sony-nya ya untuk memastikan tipenya tipe berapa. Oke, di situ sudah ada playstool Sony gentayangan, kita ekstrak saja. Karena kita akan mencari tipenya terlebih dahulu ya. Kita pastikan jangan sampai kita salah data atau salah firmware ya, akan mengakibatkan jadi kerjaan tambah ribet. Nah, untuk teman-teman yang belum install driver, ini kita install dulu ya, yang ada dalam Sony playstoolnya. Kita centang semua sampai ke bawah, kemudian kita klik install ya. Nah, karena saya sudah install, maka ini kita abaikan saja. Untuk yang belum install, ini wajib install ya, agar drivernya bisa terbaca ya oleh HP-nya. Oke, di sini sudah kita buka playstool yang menggunakan 64 bit Windows-nya, kita harus menggunakan playstool 64 juga ya. Yang 32 boleh menggunakan yang 32. Jadi ada dua loader tadi. Oke, pada playstoolnya kita klik BLU atau bootloader unlock-nya ya. Kita klik BLU, si HP kita posisikan mati. Nah, di sini si HP kita posisikan mati. Kita tekan volume bawah sambil mencolok USB-nya ya. Jadi volume bawah kita tekan dan kita colok USB-nya. Nah, di situ kita colok dan kita lihat ya notifnya. Nah, di situ sudah ketahuan ya, Joren device adalah D6603. Berarti ini HP adalah Sony Ericsson asli ya, atau Xperia asli. D6603 jika kita googling adalah Sony J3. Oke, kita perhatikan di situ. Kita coba lihat drivernya ya. Buat teman-teman yang baru install driver, jika Sony-nya sudah terkoneksi atau terhubung dengan PC, maka ada SOMJ plus device ya. Nah, di situ sudah ada ya. Jadi drivernya sudah terhubung dengan baik. Oke, lanjut saja, kita persiapkan bahan-bahannya. Di sini kita menggunakan hanya untuk penghapusan pola ya. Jadi filenya tidak file flashing, ini hanya file yang berisi user data saja ya. Besarnya sekitar di 100 MB saja. Jadi file ini tidak bisa, walau handphonenya jadi balik nyala dia ya. Maka kita harus mematikan ulang dan mengulangi lagi ya. Oke, kita abaikan saja. Sudah kita pastikan ke dalam firmware foldernya. Firmware tadi kita taruh di dalam folder firmware yang ada pada playstool ya. Nah, sudah hilang ya. Drivernya sudah tidak terhubung karena handphonenya sudah menyala ya. Oke, kita matikan lagi HP-nya.
Di sini kita menekan tanda pelen ya untuk melakukan flashing user datanya. Oke, kita tekan tanda pelen dan HP kita siapkan dalam keadaan posisi mati ya, switch off. Wala Xperia-nya nyambung otomatis ya. Xperia companion update available, handphone kena kunci. Oke, kita matikan si HP-nya. Kita pastikan sampai benar-benar mati ya, karena untuk konektor chargernya agak susah di samping dia. Oke, kita klik gambar pelen dan langsung tercentang data saja ya. Langsung kita klik flash dan di sini toolnya sedang menunggu kehadiran dari si HP ini ya. Oke, kita colok sambil menekan volume minus. Nah, sudah terhubung ya. Ini prosesnya tidak begitu lama karena kita hanya memflashing user data saja ya. Jadi file ini bukan untuk file yang kasusnya logo, kasusnya karena bervirus, karena dan lain-lain. Jadi tidak bisa ya. Ini file hanya untuk menghapus pola saja ya, karena memflashing user data saja. Nah, di situ proses flashing sudah mau selesai. Jika selesai sudah ada notifnya, nanti langsung flashing komplit ya, pertanda sudah selesai. Jadi itu masih processing user data. Nah, di situ flashing finish set ya. Jadi prosesnya sudah selesai. Si HP boleh kita nyalakan ya. Kita nyalakan secara manual dan kita tunggu loadingnya ya. Untuk Sony juga cukup lama dalam proses loading after wiping atau after flashing ya. Oke, kita besarkan gambar agar lebih terlihat jelas ya. Coba kita nyalakan. Nah, sudah menyala ya. Kita tunggu saja loadingnya sampai selesai. Di sini untuk mempersingkat durasi saya percepat di 8 kali ya, untuk percepatan videonya ya. Karena Sony ini bisa ada yang sampai di 10 menit bahkan untuk loadingnya. Memang super lama dia untuk loadingnya ya. Jadi kita tunggu di sini, kita percepat agar tidak mengapan waktu yang lama ya. Oke, jadi untuk proses pekerjaan Sony ini caranya ya seperti ini, simple dan tidak rumit ya, asal kita mau mencontek video ini yakin akan down ya. Nah, kita perhatikan apakah passwordnya masih ada atau tidak nanti ya. Yang pasti ini sudah tidak ada password ya, karena tadi begitu nyalakan saya langsung password dia. Jadi kita tunggu saja apakah dia ada EBRP atau tidak ya. Nah, biasanya untuk Sony yang tipe ini jarang ya ada EBRP ya, karena Androidnya juga masih Android rendah. Kalau tidak salah ini masih Android 5 ataupun berapa ya. Oke, jika terjadi lama loading seperti ini kita boleh merestart ulang ya. Nah, di sini Android is starting, sudah mau selesai. Untuk startingnya ini pun cukup lama dia. Memang super lama untuk si Mbak Sony ini ya. Oke, untuk teman-teman, nah disitu NFC need bit connection ya, firmware upgrade. Biasanya ini gagal ya untuk NFC-nya. Memang jarang yang bisa diupdate lewat software-nya. Oke, kita percepat terus, kita gas terus sampai dia tergaskan. Nah, pekerjaan sudah selesai ya. Kita sudah bisa sobek nota dan auto nota di sini. Sudah mantap jiwa mempesona, EBRP tidak ada dan langsung masuk ke menu normalnya. Kita pastikan apakah dia berubah menjadi Docomo ya. Oke, thank you, matur nuwun, terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain video.